Inna ad-dina 'indallahil Islam. Dari dulu kan udah didoktrin terus sama orang-orang sekitar buat membenci agama Islam dan buat menjauh sama orang-orangnya. Nah, mulai dah timbul penasaran juga. Nah, itu pas masa-masa jenuhnya pas masih agama sebelumnya nge-research lah soal agama Islam, perbandingannya dengan Bible. Mulai dari nonton Dr. Zakir Naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel kesayangan kita, channel Sahabat Saudara Seiman. Insyaallah pada kesempatan ini teman-teman semuanya barengan ya sama channel Dominikus Sandang akan menginterview ya. Lebih tepatnya ini ya, bincang-bincang ya. Iya. Bincang-bincang seputaran kisah perjalanan spiritualnya ini Bang Stephen. Oke, gimana kabarnya Bang Stephen? Aman. Tapi Stephen aja kan namanya atau ada nama panjang? Stefan aja. Stephen aja? Oh, saya sangka ada nama panjangnya. Stephen aja. Sekarang Stephen apa kesibukan ini? Sibuk kuliah. Oh, kuliah. Masih kuliah berarti sekarang? Masih. Alhamdulillah. Kalau untuk ini Stephen kayaknya masih muda banget nih. Nah, jadi sekarang umurnya berapaan ya? Sekarang 18. Oh, pantas lah ya. Memang masih muda ya teman-teman semuanya. Ini menariknya teman-teman semuanya, ini ketemu sama saudara si Iman ini udah lama sebenarnya ya. Udah lama, cuman kita pengen mengulik kisah biar menjadi pelajaran juga buat orang-orang di luar, terutama kita juga pribadi, biar menguatkan iman kita. Nah, ini perjalanan beliau ini luar biasa. Boleh tahu dulu agama sebelumnya agama apa ya? Agama sebelumnya Kristen Protestan. Oh, Kristen Protestan. Kalau untuk sukunya nih? Suku Tionghoa. Oh, Tionghoa. Memang nampak sih. Memang udah nampak agak Chinese gitu ya. Kerasipit ya. Insyaallah, alhamdulillah. Ini kita sebenarnya pengen tahu aja sih, lebih tepatnya. Kalau Bang Stephen ini biasanya orang-orang itu masuk Islam tuh pasti ada sebab, ya kan? Ada sebabnya. Sehingga membuat dia menemukan sebuah hidayah. Nah, kita boleh tahu juga dari sahabat saudara Seiman nih, kalau Bang Stephen ini kayaknya lebih enak manggil Ko Stephen ya. Sebenarnya kita ada tokoh juga dulu namanya Ko Stephen. Alhamdulillah beliau juga dari Katolik. Dan alhamdulillah ya Allah sayang beliau akhirnya sudah dipanggil ke rahmatullah dengan dalam keadaan terbaik ya, dalam keadaan berdakwah, mengawal para ustadz, para ulama. Insyaallah luar biasa. Dan Chinese juga Tionghoa. Alhamdulillah. Moga-moga nanti ini bibit-bibitnya Ko Stephen ini ngalir juga nih ke Koko Stephen ini. Alhamdulillah, apalagi masih kuliah ya. Ini ngomong-ngomong, dengar-dengar ini bahasa Inggris ya, ini prodinya ya? Iya. Bahasa Inggris lebih tepatnya di mana sih? Bagian apa? Sastra Inggris. Oh, sastra Inggris. Fokusnya kemana tuh? Fokusnya ke literatur. Literatur. Insyaallah, alhamdulillah. Ini sebenarnya pengen kita ini ya, jadi rekrut jadi host saudara Seiman. Oke, bolehlah kita tahu dari Ko Stephen nih. Alhamdulillah, Ko Stephen. Dulu waktu pertama kali belum masuk Islam ya. Itu pandangan terhadap agama Islam. Pandangannya sebelum masuk agama Islam itu terhadap agama Islam itu apa sih? Agama Islam itu apa sih sebenarnya? Agama Islam tuh pas dulu mikirnya kayak agama yang keras gitu kan. Kayak pembunuhan tuh jadi hal biasa bagi mereka. Nah, itu isu teroris juga jadi pemicu pandangan buruk juga, yang suka bunuh diri ya. Nah, itu apa? Masyarakatnya pun yang kurang berilmu lah kalau dari sekarang pandangannya. Itu seakan-akan tuh terlalu radikal. Ya. Jadi memang pandangannya dulu menganggap Islam itu keras, membatasi diri, seolah-olah kelompok dia yang paling
uh, superior. superior gitu. Tapi sebenarnya di balik itu semua ternyata salah ya setelah masuk agama Islam ya. Lalu sekarang boleh tahu juga pandangannya Coach Stephen. Ini sebelum mencari alasan ya kenapa masuk Islam ya. Pandangannya setelah menjadi seorang Muslim terhadap agama Islam seperti apa? Pandangan saya lebih ke pendekatan diri kepada Yang Maha Esa sebenarnya. Yang sebenarnya ya. Berarti memang ngerasa oh Islam ini lebih ini ya, lebih terasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Berarti sebelumnya enggak dong? Sebelumnya ada rasa, tapi entah kenapa jadi rasa kayak cuman hanya delusi semata. Oh. Kalau ini kan memang betul-betul terasa gini, terasa banget ya. Insya Allah. Tapi boleh tahu kenapa bisa masuk Islam nih? Ini gimana ceritanya nih? Awalnya itu apa? Dari dulu kan udah didoktrin terus sama orang-orang sekitar buat membenci agama Islam dan buat menjauh sama orang-orangnya. Nah, mulai dah timbul penasaran juga. Nah, itu pas masa-masa jenuhnya pas masih agama sebelumnya nge-research lah soal agama Islam perbandingannya dengan Bible. Mulai dari nonton Dr. Zakir Naik. Langsung ya? Langsung ke Dr. Zakir Naik? Luar biasa. Saya kebetulan nongol juga di algoritmanya YouTube saya. Oh, nggak sengaja timbul? Nggak sengaja timbul. Itu mulai tertarik juga kan. Mulailah keraguan akan agama sendiri. Jadi ya mulailah tampak mana yang secara logika tuh benar. Itu hal yang tidak mungkin ditemukan pada zamannya pun ada. Lalu mulailah lihat-lihat ilmunya gimana, apa yang diterapkan, meskipun kadang ada yang sesat juga. Berarti masih ngelihat oh ini Islam masih ada yang sesat nih gitu. Masih yang sesat, kayak cerita yang dibuat-buat lah kan, padahal tuh nggak ada di Al-Quran juga kan. Ya pasti tahu lah YouTube gimana itu. Alhamdulillah, berarti memang ketemunya Islam itu awal mulanya pengen belajar tuh gara-gara ketemu channelnya Dr. Zakir Naik. Itu pun nggak sengaja. Iya. Kemudian mencoba meriset ya, meriset lewat media juga kan ya? Iya, lewat media juga. Lewat media juga. Kemudian ketemu beberapa akun yang ternyata menceritakan tentang Islam, tapi agak sesat ya? Iya, agak sesat. Oh, ya ini bahayanya emang sebenarnya. Memang kalau kita belajar lewat media sosial itu, memang harus betul-betul dilihat dulu siapa yang berbicara dan apakah sudah termasuk labelnya nasional ataupun itu hanya pendatang. Dan ada beberapa orang juga oknum ya, tidak semua orang yang memang sengaja menyesatkan. Nah, ini memang perlu kita ini hati-hati sih. Lalu kenapa kok sekarang bisa masuk Islam? Nah, itu kan itu dari belajar itu ketemu beberapa juga yang sesat kata Coach Stephen. Kemudian kenapa kok bisa akhirnya memeluk agama Islam? Awalnya pas baru masuk kuliah, rekawan udah kenalan. Habis itu ceritalah saya mau masuk Islam. Dia juga Islam juga. Habis itu ngomong sama ibunya juga. Habis itu dikenalkan sama satu ustadz, diajak syahadat pas dekat akhir bulan September 2023. Ya, kira pas itu udah syahadat dan dari Muslim. Nah, ngobrol-ngobrol tentang menjadi seorang Muslim, ini kan kita nggak tahu keluarga nih. Waktu itu tahukah keluarga? Tidak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. Seberani itu untuk diam-diam ya? Iya, diam-diam. Nah, ini kan ini ya, bukan mimpi juga ya, tapi memang belajar dari media sosial dan kebetulan ketemu Dr. Zakir Naik. Dan akhirnya bisa meriset. Kemudian sempat nanya-nanya ke teman ya? Ada nanya ke teman berkaitan dengan tentang Islam lah ya.
Kemudian teman menjawabkah pertanyaan-pertanyaan dari Coach Stephen ini? Ada yang dijawab, ada yang mungkin di ilmu mereka belum nyampai juga, jadi ya nggak dijawab semua. Oh, tapi kenapa ini titik kenapa mau syahadat ini? Itu apa alasan paling kuatnya Coach Stephen ini? Lebih ke udah yakin kalau ini udah benar agamanya, terus itu bisa diterapkan, kenapa ini, kenapa itu, buat kebaikan juga pada akhirnya, ya kan. Santai. Jadi saya penasaran yang ini ya, ini kondisi memang kurang fit juga ya. Saya pun agak dipaksa sebenarnya. Ada momen tertentu yang menarik yang saya lihat. Ini kan saya mengingat kembali kisah saya dulu. Saya juga masih Islam diam-diam kan. Nah ini ternyata dilakukan sama Stephen yang kemudian di usia muda ya, sangat muda. Kalau saya masih 21 tahun masuk Islamnya. Kalau Stephen ini 18 tahun. 18 tahun masih Islam, ini kan luar biasa nih. Nah, ini gimana yang meyakinkan ini Stephen ini untuk segera masuk Islam tanpa sepengetahuan orang tua? Nggak mikir kah tentang permasalahan ke belakangnya? Udah terpikir juga, kayak misalkan paling diparno kan ya antara diusir dan Ya Allah ya. Udah pikir ke situ dah. Lalu kalau seandainya itu dilakukan, apa yang terjadi? Maksudnya tuh ini kan udah mikirkan ke situ kan. Lalu ketika diusir aja lah. Emang udah siap diusir? enggak. Udah masuk Islam ini. Tapi nyesal nggak masuk Islam? Ini kalau lama ini biasanya nyesal nih. Enggak lah. Oh udah ya. Ya karena diuji kan. Apakah menyesal setelah masuk Islam? Akhirnya diuji berlipat-lipat sampai akhirnya Stephen merasa jenuh tadi kan, sempat jenuh juga dengan ujian-ujiannya. Pernah terbesit atau terlintas di pikiran Stephen itu, bosan lah jadi orang Muslim? Terpintas iya, tapi mikir lagi, ini kan udah benar, ngapain aku belot lagi? Gitu. Oh gitu ya. Alhamdulillah, untung nggak belot ya. Alhamdulillah. Oke. Harapan Stephen ke depannya apa nih setelah menjadi seorang Muslim? Harapnya ya minimal bisa baca Quran lah, ngaji, habis itu mendalami ilmu dari berbagai bidang lah, baik ekonomi, tata krama, dan sunnah, kemudian sifat juga diubah lah, lebih sabar lagi, lebih diperbaiki juga kata-kata sehari-hari. Ya kalau soal pandangan orang mah ya biarin aja lah. Baik, teman-teman semuanya, ini baju saudara seiman, alhamdulillah Baitul Mal Saudara Seiman. Jadi Baitul Mal Saudara Seiman ini tempat jiswab, zakat, infak, wakaf. Ya insyaallah kami siap menyalurkan zakatnya abang kakek bunda sekalian untuk disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Dan kami punya program, ada beberapa program, yaitu ada support guru ngaji. Guru ngaji ini orang mualaf semua yang bakalan mengajarkan para mualaf juga. Dan kebetulan selain support guru ngaji, juga kita mensupport santrinya saudara seiman. Santri saudara seiman ini adalah orang-orang yang betul-betul hijrah, orang-orang yang tadinya beragama non-muslim ke muslim, dan insya Allah akan ditampung di sini sebagai apa? Sebagai SPA, santri penerima amanah. Apa yang mereka dapatkan? Ada 3 skill, yaitu pertanian, peternakan, dan multimedia. Nah, nanti insya Allah akan bertambah terus-menerus teman-teman semuanya. Dan abang kakek bunda sekalian, jangan lupa ikut bersama kami berdakwah. Insya Allah, apapun kegiatan kami, ikuti saja. Kalaulah abang kakek bunda sekalian ingin membersamai kegiatan dakwah kami. Karena insya Allah kami akan update terus di channelnya Sahabat Saudara Seiman. Dan ada beberapa media sosial juga, seperti TikTok juga kami mengikuti, Instagram, Facebook, Twitter juga kami mengikuti. Insya Allah, inilah demi dakwah. Demi dakwah untuk saudara seiman. Dan insya Allah sebenarnya tujuan utama kita nih, Stephen,
ingin menggapai ridhonya Allah. Nah, ridhonya Allah ini tergantung ridhonya orang tua juga. Nah, makanya kalau kita di rumah harus berbakti kepada orang tua. Makanya tadi kalau dengar ceritanya Stefan ini kan sempat jenuh juga, sempat marah juga sama orang tua. Kan ngapa sih disindir-sindir terus kan? Nah, makanya dari situ kita akan didik Stefan menjadi seorang yang betul-betul paham agama, menjadi muslim yang kafah dan tidak akan memikirkan tentang kejenuhan-kejenuhan itu lagi. Karena di sini kita saudara semua. Saudara sampai surga, insya Allah. Dan alhamdulillah bangga kepada sekalian, kami punya program nih. Kami punya program kajian OTA. OTA ini orang tua asuh. Insya Allah kajian OTA ini terkhusus bagi mereka yang komitmen berdonasi atau berinfak untuk saudara seiman 25.000 dalam waktu 1 bulan. Kenapa 25.000? Karena memang tidak terasa rasanya ketika kita menabung atau menyisihkan Rp1.000 per hari dan kemudian Rp25.000 setiap bulan untuk siapa? Untuk santri penerima amanah, untuk SPA yang sedang belajar dan sedang mengembangkan amanah untuk berdakwah. Kita belajar kan, kita melakukan proses pembelajaran itu agar nanti ke depannya akan banyak orang yang kembali untuk mengenal Allah, Rasulullah dan ajarannya. Dan ini akan kami sebarkan dakwah ini ke seluruh Indonesia. Dan apakah kalian sekalian, ini akan diisi sama ustadz-ustadz yang profesional tentunya, ustadz-ustadz yang berpengalaman, ada ustadz perbandingan agama, ada ustadz yang khusus bagian belajar untuk Iqra dan Al-Quran, ada juga ustadz yang khusus bagian fikih ibadah, dan ada ustadz juga yang bagian hadis. Insya Allah akan bermacam-macam. Dan ustadz-ustadz ini kami akan upayakan untuk apakah kalian sekalian. Kalau mau gabung, bisa kontak admin yang ada di deskripsi video. Nah, makanya pantengin terus channel Cerita Sulaiman. Insya Allah kami akan update terus pengetahuan, informasi, bahkan tentang perkembangan santri-santri kami. Dan alhamdulillah, boleh Stefan sampaikan harapannya untuk apa, untuk saudara seiman ataupun untuk mualaf di luar sana, boleh? Ya, harapan untuk saudara seiman bisa berkembang lebih lanjut lagi, terus mendapatkan fasilitas lebih memadai lagi seperti AC. Nggak ada AC ya? Iya, nggak ada AC. Alhamdulillah. Nanti pasang. Terus ya, terus mengembangkan kontennya, lebih menyebarkan lagi dakwah kebaikannya, dan untuk para mualaf lebih bisa lagi menambah ilmu dalam Islam dan juga bisa mengubah pandangan orang terhadap Islam juga. Alhamdulillah. Nih Stefan, kita mau ngasih tawaran nih. Stefan mau nggak jadi SPA kita, santri penerima amanah kita? Mau dong. Mau dong, Masya Allah, Alhamdulillah. Berarti langsung akad kita ya? Iya. Akad menjadi santrinya kami, Alhamdulillah. Nanti Stefan bagian apa nih yang mau nih? Pertanian, peternakan, atau multimedia? Multimedia. Multimedia, Masya Allah. Jadi santri penerima amanah yang fokusnya ke multimedia nantinya. Mana tahu jadi host nanti kan? Iya. Ikut jadi host saudara seiman. Mau ya? Boleh dicoba. Boleh dicoba, Masya Allah. Mungkin nanti lebih banyak menampilkan muka Stefan nanti ini. Insya Allah nanti Stefan akan menggantikan sosok, semoga ya ke depannya, karena ini masih muda banget. Ini 18 tahun, masih kuliah. Ini mau semester 3 ya sekarang ya? Iya. Nah, Insya Allah nanti akan melanjutkan perjuangan Ko Stefan, almarhum Ko Stefan. Kalau teman-teman masih ingat almarhum Ko Stefan, ini sama namanya. Stefan juga. Dan sama-sama dari Tionghoa. Jadi Ko Stefan. Insya Allah, Alhamdulillah. Semoga ilmunya ngalir dan ini bisa membawa perubahan ya, terutama untuk keluarga, pandangan orang sekitar, bahkan nanti ke depannya pandangan orang terhadap Stefan ketika udah masuk Islam ya.